Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk hadis selanjutnya. Hadis ini bercerita tentang, sebetulnya hadisnya panjang Pak. Cuman karena kalau panjang makalah itu bisa 20 lembar. Kalau untuk kita bongkar hadis secara total. Ini saya masukkan satu hadis, tapi penjabaran nanti banyak hadis. Hadis ini bercerita tentang pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Baik, kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya paman kan banyak. Ada Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian paman Nabi satu lagi Abu Thalib. Paman Nabi yang lain Abu termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'allimni syai'an as'aluhullahu ta'ala." Atau as'aluhullah. Zaman Rasul, orang tua tidak malu bertanya kepada yang muda. Tidak ada di kitab sejarah ada orang tua yang, kalau bahasa Padang itu, Padangnya itu cimeeh. Cimeeh itu apa Pak bahasa Indonesianya Pak? Ngejek anak muda padahal ilmunya lebih tua. Umurnya muda, ilmunya lebih tua. Zaman sekarang banyak, tapi zaman dulu nggak ditemuin itu. Orang tua tidak malu bertanya kepada yang muda, sebagaimana tidak malunya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya sama keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan paman beliau? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullah. Ajarkan ke saya ya Rasulullah, kalau saya mau doa nih, mau minta sama Allah, kira-kira permintaan apa yang mantap? Kata pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala sallallahu al-afiyah. Rasul bilang, pamanku kalau mau doa mintalah keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afiyah ini bisa diartikan keselamatan, tapi ada juga yang kadang mengartikannya kesehatan. Tapi di hadis ini lebih masuknya maknanya keselamatan. Mintalah keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Famakathu ayyaman thumma ji'tu faqultu. Setelah nanya itu, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pulang. Ketika pulang beberapa hari, kemudian datang lagi ke Rasul, nanya dengan pertanyaan yang sama. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullah. Wahai Rasulullah, ajarin saya apa yang kira-kira bagus saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menjawab, faqala li ya Abbas ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Kalau mau minta, mintalah keselamatan kepada Allah di dunia dan juga di akhirat. Di hadis ini ada sekitar 3 pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara doa ada berapa Pak? Kira-kira cara berdoa minta kepada Allah ada berapa? Cara doa ada 2. Yang pertama langsung ke Allah, yang kedua lewat perantara, yang kita kenal dengan istilah tawassul. Orang yang
yakin doanya langsung ke Allah aja, itu bagus. Ternyata ada orang yang rasa-rasanya kotor badan dia, dosanya banyak, malu minta sama Allah secara langsung. Akhirnya mereka bertawasul. Contoh Nabi Adam alaihi salam ketika tidak sengaja makan buah khuldi, kemudian merasa berdosa melanggar aturan Allah. Tapi Nabi Adam belum diajarin bagaimana caranya. Habis ngelakuin kesalahan, cara tobat bagaimana Nabi Adam nggak tahu caranya. Akhirnya ketika nggak tahu, pusing Nabi Adam main-main ke depan pintu surga. Sambil main-main depan pintu surga, Nabi Adam ngelihat di bagian atas pintu surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu surga itu tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini salah satu tanda betapa mulianya Rasulullah. Belum lahir aja, belum hadir aja Rasulullah, belum diciptakan oleh Allah dalam bentuk jasad, tapi namanya bersanding dengan nama Allah. Nabi Adam ngelihat ada satu nama nih bersanding dengan nama Allah. Akhirnya Nabi Adam mikir, ini nggak mungkin ada nama yang bersanding dengan nama Allah, melainkan orang ini orang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam coba-coba nih ceritanya. Coba-coba mohon ampun sama Allah lewat nama yang bersanding dengan namanya. Akhirnya Nabi Adam berdoa sama Allah, ya Allah, dengan dosa yang ada sama aku, dengan kesalahan yang telah aku perbuat, mohon ampunkan dosaku dengan wasilah orang yang ada namanya bersanding dengan namamu. Ini namanya tawasul. Jadi orang pertama yang ngelakuin tawasul siapa, Pak? Nabi Adam alaihi salam. Bukan orang Indonesia, bukan. Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dilanjutkan sahabat Rasulullah ketika minta hujan, tawasul lewat paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bisa sahabat minta langsung ke Allah, tapi lewat perantara pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara doa ada dua. Yang pertama minta langsung kepada Allah, yang kedua lewat jalur perantara. Pertanyaan selanjutnya, ngapain sih perlu pakai perantara, nggak langsung ke Allah saja? Jawabannya sederhana, yang mau langsung ke Allah monggo, yang mau lewat perantara juga monggo. Cuman yang tidak baik adalah mengatakan orang yang bertawasul telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh kata-kata itu keluar. Kenapa tidak boleh? Iman dan syirik tempatnya di lisan atau ada dalam hati, Pak? Tempatnya ada di hati. Menghukumi kondisi hati seseorang, sedangkan tidak ada yang tahu kondisi hati seseorang kecuali dia dan Allah, bisa jadi fitnah dan bisa jadi musibah. Bagaimana jika saya menuduh A tawasul kepada para wali? Saya bilang sama dia, ente ngapain? Tawasul, syirik ente. Rusak iman ente. Kata-kata saya bilang dia syirik artinya tuduhan yang saya keluarkan bahwa dia menduakan Allah. Bagaimana jika ternyata hatinya tidak menduakan Allah sama sekali? Keimanan dia tetap kokoh bahwa yang mengabulkan doa itu Allah. Berarti kan letak syiriknya tidak ada. Kalau itu terjadi, kita dapat dosa double, Pak. 1, fitnah. 2, menyakiti hati dia. Ya alhamdulillah, di Indonesia dulu sempat ramai masalah ini, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian di hadis ini juga yang kedua menjelaskan tentang apa tanda selamatnya manusia di dunia
Dan yang kedua, apa tanda selamatnya manusia di akhirat. Di makalah ini, ciri-ciri orang yang selamat dunia itu adalah orang-orang yang sukses melewati ujian-ujian yang ada di dunia. Ujian di dunia itu cuma 3, Pak. Harta, tahta, wanita. Kalau kita sukses diuji, sukses ngelewatin ujian 3 ini, maka artinya kita telah selamat urusan dunia. Gimana biar kita bisa sukses dari 3 momen ini? Ya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada jasad dan ruh yang mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah melainkan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kira kita bisa sholat 100 rakaat, oh karena kita hebat. Enggak, itu karena Allah kasih kita kemampuan. Nah, untuk kita mampu bisa melawan atau dapat selamat di dunia dengan dari 3 hal ini, tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya minta keselamatan. Kan kadang ada doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad, dan seterusnya. Allah itu di baliknya, ciri orang yang tidak sukses dalam urusan harta adalah mereka yang tidak merasa cukup dengan seberapa yang Allah kasih. Tanda kita gagal ujian harta, kita tidak merasa cukup seberapapun yang Allah kasih. Contoh, kita ngelamar kerja, sudah lamar kemana-mana, ternyata tempat yang menerima kita kerja ngasih gaji cuman 2.500.000. Kemudian UMR Jakarta 4 juta sekian. Tidak kita ambil kerjaan itu karena di bawah UMR, kita belum lulus urusan harta. Karena saya pernah, Pak, ketemu orang yang menolak kerjaan gajinya 2.750.000 karena di bawah UMR. Kebetulan dia hadir majelis kita, saya panggil orangnya, ente sini. Saya kemarin dapat cerita ente ada kerjaan, di tahun kerjaan. Iya Ustaz, ada kerjaan, alhamdulillah. Diambil. Enggak Ustaz, gajinya di bawah UMR. Saya langsung lemes dengar itu, Pak. Kenapa lemes? Ini anak, akhirnya ente ikut saya. Saya bawa dia ke salah satu pesantren. Saya bawa dia ikut saya. Saya panggil salah satu guru pondok pesantren yang dia kerja 30 hari tanpa istirahat. Guru pesantren, Pak, itu enggak ada waktu istirahatnya. Santri bangun 3:30, dia bangun 3:30. Santri ngafal, dia bimbing hafalannya. Santri sekolah, dia ngajarin kurikulumnya. Santri butuh imam, dia imamnya. Santri butuh makan, dia ngurus makannya. 24 jam hidup sama santri sebulan. Saya bawa dia, saya panggil. Sini, bawa slip gaji ente selama sebulan di pesantren. Dibawa sama dia. Dia paham maksud saya. Dibawa gajinya, saya kasih lihat ke remaja ini yang gak nerima gaji 2,5. Pas dilihat ternyata gaji ini orang sebulan cuma 420.000, Pak. 420.000 buat apa, Pak? Tapi ini orang gak pernah mati kelaparan, guru pesantren ini. Gaji segitu bisa punya motor. Hidupnya enak, muka cerah, terang, ketawa aja. Kayak gak ada masalah. Artinya kan guru pesantren ini dia sudah naik makomnya, lulus urusan harta. Akhirnya remaja yang nolak kerjaan ini ngelihat gaji itu, dia uber lagi tuh tempat dia kerja, ya udah nerima orang. Akhirnya nggak dapat, dua-duanya malah nggak dapat, nggak lulus ujian harta. Contoh ujian harta yang kedua. Saya punya batik. Contoh inilah. Ini batik saya masih bagus. Saya punya duit buat beli batik baru. Bagusnya saya beli batik baru apa pakai ini aja, Pak? Umpama lebaran nih, lebaran. Saya memang punya duit untuk beli batik baru dan batik mahal saya mampu gitu. Tapi batik ini masih bagus dan bisa kita pakai. Dan kalau dipakai pun orang melihatnya masih enak gitu.
Beli batik baru atau pakai batik ini? Sekarang mah banyak kan beli yang baru pasti. Pasti beli baru karena ada duitnya. Bukan nggak boleh beli batik baru, boleh. Tapi tanda kita lulus ujian harta, batik yang lama masih bagus, masih senang kita pakai. Dulu saya orang Minang, Pak. Bukit Tinggi kampung saya. Ayah saya mendidik saya itu buat saya pelitnya luar biasa. Tapi ternyata di situ ada ilmu apa? Supaya saya besar itu lulus ujian harta. Sendal jepit saya putus minta beliin baru, beliau malah suruh saya cari paku, jepit swallow itu Pak, suruh cari paku, suruh bakar tuh paku, bagian yang putus teken. Jadi nggak jadi putus itu sendal, bagus lagi bisa dipakai. Putus lagi, sambung lagi, sampai benar-benar sendal itu nggak bisa dipakai. Ayah saya mampu apa enggak? Mampu beli sendal. Tapi kita dilatih buat lulus urusan harta. Sepatu rusak, saya minta beli sepatu. Pak, sepatu rusak, beli sepatu. Iya kata beliau. Yaudah, berangkat beliau. Saya pikir beli sepatu, Pak. Beli buat ngesol. Besi sol itu yang beliau beli sama tali-talinya sama lem. Nih, Papa ajarin sini. Cara ngesol gini, tusuk sama dia. Kita suruh ngesol. Jadi besok sepatu jebol lagi selagi tidak sobek sepatunya cuman kebuka. Saya ngesel sendiri, Pak. Sampai sekarang akhirnya kebawa-bawa sepatu saya rusak, saya ngesel sendiri. Tas rusak. Anak-anak dulu kan bangga banget kalau sekolah pakai tas baru, Pak. Tas saya rusak, kirain ayah saya mau beli tas baru. Malah beli mesin jahit, Pak. Kalau tas rusak, jahit. Biar tas rusak, baju sobek apa jahit. Sampai akhirnya kita tahu gimana cara jahit. Ini latihan buat kita lulus urusan harta. Ada orang sudah punya rumah, rumahnya bagus, lebih bagus daripada gubuk orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ada uang, dia beli rumah lagi di BSD, dia beli rumah lagi di PIK. Itu mungkin belum lulus ujian harta. Itu pertama. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat di dunia, kita selamat dari ujian harta. Yang kedua, tahta jabatan. Dulu zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, khalifah-khalifah dulu itu jadi pemimpin karena diminta secara keseluruhan, seluruh masyarakat. Tapi alhamdulillah zaman berkembang, sekarang dia yang minta buat masyarakat pilih. Tapi ya enggak apa-apa. Orang yang minta jabatan adalah orang yang belum lulus ujian tahta. Yang ketiga, wanita. Ketika saya bahas wanita di salah satu masjid, Ustadz, kalau seandainya ada laki-laki yang pengen poligami, berarti dia nggak selamat ujian wanita. Enggak, kalau poligami nggak termasuk hitungan ini. Maksudnya dia yang tergoda untuk melakukan dosa kepada perempuan yang bukan haknya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diselamatkan dari ujian harta, ujian tahta dan juga ujian wanita. Selanjutnya, selamat akhirat. Di antara tanda orang itu selamat dalam urusan akhiratnya, tentu minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkanlah urusan akhirat saya. Apa tanda dia selamat urusan akhirat? Dia tidak dapat azab kubur. Di kubur ada dua keadaan. Yang pertama namanya fitnatul kubur, yang kedua namanya azabul kubur. Fitnatul kubur apa? Fitnah kubur itu pertanyaan malaikat ketika kita di kubur. Ini udah dibocorin sama ulama. Apa malaikat? Malaikat bakal nanya apa sih ketika dikubur? Man rabbuka? Man nabi yuka? Kalau kita meninggal, kita akan ketemu fitnatul kubur. Fitnatul kubur pertanyaan ini. Kalau nggak bisa jawab ini, kita akan dapat yang namanya azabul kubur.
Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ketika meninggal nanti tidak dapat azab kubur. Bahkan enak kita tuh enak, Pak. Sudah banyak ulama-ulama, para aulia-aulia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala sering ngebocorin, Pak, supaya tidak dapat azab kubur. Di antara yang dibocorkan oleh salah satu aulia adalah Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Beliau bocorin kalau di kubur mau enak kuburnya, kemudian mau dikasih jendela di kuburnya untuk ngelihat surga, kemudian dikasih terowongan kuburnya itu sampai kepada kuburnya Nabi Muhammad SAW. Beliau bocorkan baca salawat ruh pada bulan Maulid Nabi Muhammad SAW sebanyak 12.000 kali. 12.000, Pak. Ya kan, masa surga harganya murah, bikin dosa aja bayarnya mahal. Mau masuk surga pengennya yang gratisan. Tapi banyak cara masuk surga gratis, banyak. Sama lah kayak orang sekarang, anaknya dididik bimbel biologi, berapapun guru biologi minta biaya, kasih, Pak. Tapi kalau anaknya datang ke TPA ngaji, kalau bisa gratis itu. Ya, jadi memang keindahan Islam itu tidak dihitung dengan angka. Kemudian itu pertama, selamat kita dari azab kubur. Ada di lembaran selanjutnya, langsung saja baca artinya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, adapun orang kafir atau munafik, kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini? Jadi orang kafir dan munafik ditanya sama malaikat tentang Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Ya gimana mau tahu? Orang munafik dan kafir kan tidak mau mencari tahu tentang Nabi Muhammad. Bahkan mereka menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kafir munafik ini bilang, aku tidak tahu, aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Di antara cara bentuk ritual orang-orang non-muslim itu adalah bagaimana mematikan langkah dakwahnya Rasulullah SAW. Dengan cara membuat fitnah kepada beliau, mengatakan Nabi Muhammad tukang sihir, supaya dakwahnya tidak berjalan mulus. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, orang kafir ini bilang, aku tidak tahu, aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Orang-orang bilang Nabi penyihir, ya aku ikut Nabi penyihir. Orang-orang bilang Nabi penyair, Muhammad penyair, ya aku bilang Muhammad penyair, bukan Nabi. Kemudian kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Itu pertanyaan yang keluar dari malaikat. Kenapa pertanyaan ini keluar? Karena semua orang kafir dikasih kesempatan untuk mencari tahu bagaimana Islam, dan dikasih kesempatan untuk membaca sejarah-sejarah Islam. Artinya pintu untuk menerima Islam itu sudah terbuka, tapi mereka tidak mau melakukan itu. Akhirnya karena mereka nggak tahu siapa Nabi Muhammad, mereka nggak mau baca tentang perjalanan Nabi Muhammad, kemudian dia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan sangat keras yang didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali dua golongan, jin dan manusia. Pernah ngelihat ada orang dimakamin, tiba-tiba hewan di sana loncat, Pak. Kambing lari. Kalau yang tinggal di kuburan sering itu. Kebetulan rumah saya di kuburan, Pak. Rumah saya dekat di kuburan Tanah Kusir. Seringlah kita main bola atau pagi jalan, main di kuburan tuh sering. Apalagi di beberapa makam-makam yang samping makam muslim. Itu sering sekali ngelihat burung yang lagi main tiba-tiba loncat mekik, kambing tiba-tiba ngembik lari, itu sering. Kita sering melihat itu. Mungkin apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini betul. Hewan-hewan itu mendengar jeritan orang-orang kafir dan munafik yang dipukul wajahnya dengan besi oleh malaikat. Kita mohon kepada Allah
Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari azab kubur. Selanjutnya, setelah azab kubur, hisab. Hisab itu momen semua amal kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya, barang siapa yang dihisab maka ia tersiksa. Sayyidah Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Maka Rasulullah SAW menjawab, itu baru al-arad, penampakan amal. Namun barang siapa yang diteliti hisabnya maka ia akan binasa. Apa maksud hadis ini? Nanti Pak, di akhirat sana si A ditanya amalnya tidak terlalu lama. Bahasa sederhananya, si A ketika hisab disidang oleh Allah, tapi sidangnya nggak lama. Berarti dia dapat hisab yang mudah. Kalau dia dapat hisab yang mudah, dia selamat Pak. Namanya hisab yasira. Jadi ditanya tentang amalnya, ya udah dia amalnya bagus sudah, ente selamat. Tapi kalau diteliti amalnya, sidangnya lama, itu keselamatannya bisa bermasalah. Jadi kita juga dibocorin sama ulama supaya hisab kita mudah. Caranya ya lagi-lagi baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang non muslim di Mesir. Dia jadi artis Pak. Film yang menceritakan tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi artis yang bagian orang non muslimnya. Tapi karena dia tahu skenario kisah, dia baca sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW, dia takjub. Takjub dengan akhlak Nabi Muhammad dari skrip yang dia baca. Saking takjubnya cintanya sama Rasul, nih orang kafir diizinin mimpi ketemu Rasulullah SAW. Orang kafir didatengin sama Rasul di mimpi. Kita yang muslim kalah kita Pak. Tapi insya Allah bisa ketemu. Jadi ya itu, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dia cuman kagum saja dicintai oleh Rasul sehingga Rasul mau datang ke mimpinya. Apalagi kita cinta juga, nyebut juga, ngirim sholawat juga, kemungkinan hisab kita akan yasir insya Allah nanti di akhirat. Terakhir tentang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, semoga kita nggak kepleset jatuh ke bawah. Jadi 3 ya Pak. Untuk kita selamat di dunia, minta sama Allah, ya Allah lindungi saya dari ujian harta, ujian tahta, dan juga ujian wanita. Kemudian di akhirat, ya Allah lindungi saya dari azab kubur, selamatkanlah saya dari azab kubur. Kemudian mudahkanlah hisab saya dan lancarkanlah saya melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebetulnya masih panjang ini tapi itu cukup 30 menit.